Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang dalam mata kuliah integrasi sistem, yaitu kita akan bahas tentang web service. Ya. Adapun pembahasan hari ini yang akan kita bahas ada tentang web service, kemudian saya akan menjelaskan tentang web service tadi ya sebelumnya, kemudian ada SOAP, ada XML, REST, dan JSON. Nah, sekarang saya bahas tentang REST berikutnya ya. Apa sih REST? Nah, tadi kan sudah SOAP, nanti REST. Nah, teknologi berikutnya ya. REST ini adalah memperbaiki teknologi SOAP, memudahkan teknologi SOAP yang untuk diterapkan di dalam layanan web service. Gitu ya. REST ini kepanjangan dari Representational State Transfer. Ya. Nah, jadi REST ini apa sih? REST ini adalah merupakan standar arsitektur dari komunikasi berbasis web, seperti SOAP tadi, standar juga ya, bagaimana komunikasi antar komputer dalam suatu jaringan ya, khususnya web di sini ya. Nah, standar REST meliputi ada HTTP, ada URL-nya, ada resource presentation gitu ya, terkait resource type ya, bagaimana apakah data yang dikirim itu bentuknya XML, HTML, JSON atau format image, misalkan GIF atau JPEG misalkan ya. Itu adalah standarnya, ada HTML, HTTP, URL, dan XML atau JSON misalkan ya. Nah, ini pertama kali diperkenalkan oleh Roy Fielding tahun 2000 ya. Kalau tadi sebelum tahun 2000 ya, SOAP gitu ya. Nah, ini setelah tahun 2000 eranya mulai diperkenalkan REST gitu ya. Nah, tiga konsep REST itu ada yang segitiga yang perlu diketahui ya. Ada noun atau resource, itu situ nanti URL-nya apa, resource datanya apa. Dia mencerminkan data yang akan dicari nanti ya, yang akan diterjemahkan. Contohnya di sini ya, ada mahasiswa, berarti dia membutuhkan data mahasiswa gitu ya. Nah, nanti juga ada protokol HTTP-nya, verb-nya di situ menggunakan apa ya, untuk keamanan data juga di sini ya. Ada get, ada post, ada put, ada delete sini verb-nya ya. Nah, kemudian datanya yang dikirim formatnya apa nih ya, XML atau JSON ya. Jadi dia sudah ditentukan ya, verb-nya ini sudah ditentukan dan representasinya juga sudah ditentukan ya. Nah, kalau ini bisa diterapkan resource-nya sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, konsepnya seperti itu, ada resource ya. Resource ini nanti menyediakan URL-nya nanti yang untuk mengambil data ya. Dari resource nanti mencerminkan model datanya yang akan diambil. Contohnya ini resource-nya mahasiswa, berarti model datanya adalah data mahasiswa, contohnya gitu ya. Nah, nanti saling berkomunikasi mengambil data dari aplikasi, data model di sini misalkan dari database misalkan ya. Nanti saya demokan bagaimana mengambil REST-nya digunakan. Nah, nanti menggunakan protokol HTTP dengan klien mengaksesnya. Klien ini bisa berupa handphone, bisa berupa komputer, dan aplikasi lainnya ya yang terhubung lewat jaringan web lewat protokol HTTP. Nah, ini formatnya seperti ini kalau digambarkan secara sederhana. Ya, di sini ada klien ya dari atau smartphone sebagai klien yang mengakses web server. Ya, penyedia web service-nya nanti dia akan mengakses database untuk memberikan data dari request yang diajukan oleh klien ya. Klien request HTTP, nanti format yang dibalikan bukan HTML tapi XML dan JSON lewat jaringan internet. Nah, ini konsep sederhana tentang akses web service. Ya. Nah, tadi ada verb ya. Nah, ada beberapa verb yang digunakan ketika mengakses data ya. Pertama get. Nah, berarti biasanya sifatnya dia searching data ya, atau sifatnya tidak mengubah data di sisi server. Dia biasanya di cache ya, disimpan di browser ya. Kemudian ada post. Post itu biasanya untuk merubah data ya. Misalkan kita akan meng-submit suatu data, mengirim data ya. Itu namanya post ya. Jadi resource-nya baru kita buat di dalam server ya. Kemudian ada put. Nah, contohnya dia buat update ya. Kalau delete untuk menghapus gitu ya. Ini adalah beberapa verb yang digunakan nanti ya. Nah, ini contohnya URL-nya seperti ini nih ya. Post ya, get, delete, nah, nanti user, create user dan seterusnya. Nah, nanti ini saya demokan ya penggunaan REST ini ya. Nah, nanti ketika mengakses pasti harus ada infonya nih.
sukses nggak meng-create user misalkan, atau sukses nggak meng-retrieve data, atau menghapus data, atau mengubah data ya. Nah, nanti ada informasinya di situ, ada misalkan resource not found 404, berarti mungkin aja URL-nya salah misalkan ya, atau sukses kalau sudah berhasil misalkan mengambil data, mengubah data ya. Ada created, ada unauthorized, berarti dia tidak diizinkan untuk menjalankan fungsi yang ada di server ya, atau kondisi server error. Ini ada beberapa status standar code yang diterapkan di dalam REST API, REST Web Service. Nah, ini nanti contohnya seperti ini ya, resource-nya ya. Jadi ada resource, ada verb, ada representation, ada 3 tadi ya. Nah, resource, verb, representation ya. Resource itu URL-nya ya, nanti bagaimana mendefine-nya, root-nya gitu ya. Kemudian ada datanya di sini, formatnya XML atau formatnya JSON ya, standarnya. Kemudian apa yang verb-nya yang dijalankan itu apa, get, post, atau delete gitu ya. Nah, tentu saja tadi format datanya adalah menggunakan JSON biasanya saat ini banyak digunakan gitu ya. Oke, saya masuk ke JSON sebelum saya demokan aplikasinya, bagaimana membuat web service-nya ya. JSON ini JavaScript Object Notation ya. Jadi format data yang saat ini banyak digunakan ya. Jadi format bentukan data antar komputer yang ringan, lightweight ya. Mirip seperti XML tadi ya. Jadi sebagian dari standar JavaScript. Jadi yang memang teknologi JavaScript beberapa tahun terakhir ini berkembang terus ya. Bagaimana sudah ada bukan bahasa pemrograman klien lagi, tapi sudah server side ya, dengan adanya teknologi Node.js gitu ya. Nah, jadi sudah menggunakan standar JavaScript ya. Nah, format teks datanya juga independen ya terhadap bahasa pemrograman lainnya ya, C dan Java, Python, Perl, PHP, dan bahasa pemrograman lainnya ya. Nah, ini format JSON lebih sederhana, jadi lebih simpel ya, namanya teknologi terbaru pasti lebih sederhana dari teknologi sebelumnya. Nah, JSON itu lebih sederhana atau lebih simpel dibandingkan XML ya. Berbasis teks, mudah dibaca ya, dengan format itu yang berupa array associated ya. Nah, ini contohnya ada objek, nanti isinya ada bracket kurung awal, tutup, ada string, ada titik 2, ada value. Jadi seperti ini datanya. Nah, contohnya seperti ini ya, ada name, age. Nah, jadi ini satu data nih yang akan di-share dalam jaringan komputer ya, atau berupa array associated bisa juga seperti itu ya. Nah, ini contoh sebelah kiri format JSON, sebelah kanan format XML. Nah, dari segi jumlah data atau jumlah karakter ya data ya, pasti lebih kecil di JSON ya. Kalau dihitung jumlah karakter yang ada ya. Kalau di sini kan dia cukup ID 1, kalau di sini ada ID buka, ID tutup, nah, ada 5 karakter. Kalau di sini sudah 3 karakter ya, atau 4 karakter ya dengan titik 2 ya. Nah, apalagi dengan name ya. Ini cukup seperti ini. Nah, sehingga pasti ini lebih ringan. Ya, filenya lebih kecil dibandingkan XML, JSON dibandingkan XML. Nah, nanti bagaimana menerapkan web service? Nah, dengan REST nanti ada beberapa framework yang bisa digunakan, diantaranya adalah Laravel, itu dengan namanya middleware-nya itu ada Lumen, YI2 ya, ada Java, dan juga ada beberapa teknologi lainnya. Contohnya Python itu Flash, itu JavaScript, Loopback, Testify. Gitu ya. Ini bisa diterapkan kalau kalian berminat atau tertarik gitu ya. Oke, saya akan demokan mungkin yang pakai YI ya. Nah, di sini contohnya saya sudah install di komputer saya nih. Ini data web service-nya berjalan di port 8888. Saya sudah ada data mahasiswa. Nah, ini data mahasiswanya, formatnya XML. Nah, ini formatnya. Kalau ingin format JSON, tinggal saya tambahkan di sini. Bisa juga nanti di settingan web service-nya atau langsung format JSON. Nah, ini formatnya seperti ini. Ya, ini format JSON. Nah, ini format XML. Nah, bagaimana membuat ini? Ya, kalau pakai YI ya, oke. Ini saya pakai software YI ya. Kita lihat dulu di sini. Ya, saya masuk ke database. Saya pakai database MySQL. Nama database-nya DB Nurul Fikri. Nah, ini show table. Di sini sudah ada
dua tabel. Nah, tadi yang tabel yang dimunculkan adalah tabel mahasiswa gitu ya. Nah, ini data yang dimunculkan tadi adalah data mahasiswas. Nah, itu ya. Data ini yang dimunculkan ya. Nah, bagaimana nih nanti contohnya kita buat tabel baru deh ya. Create tabel mata kuliah misalkan. Ya, ada ID integer, auto increment, primary key ya. Setiap tabel selalu ada key-nya, kemudian kode varchar 4 misalkan unique ya, not null misalkan, kemudian ada nama mata kuliahnya varchar 50 not null, kemudian SKS integer berapa SKS misalkan ya. Udah segini aja deh ya. Oke. Wah, ada salah nih ya. Increment, oh tulisan increment salah. Nah, ini increment, auto increment, kode nama SKS. Oke, dah kita lihat deskripsi mata kuliahnya, kita insert datanya, insert into mata kuliah, terus misalkan default dan auto tadi ya. Kemudian kita set kodenya misalkan web 01 ya, ada 4 tadi ya, web 1 misalkan ya. Nah, web programming misalkan SKS-nya 3 misalkan. Kemudian ada integrasi sistem IS misalkan ya, IS 01 misalkan ya, integrasi sistem misalkan. integrasi sistem misalkan ya SKS ya. Satu lagi deh ya, satu lagi misalkan apa namanya, DB ya, basis data gitu ya, misalkan 4 SKS gitu ya. Ini datanya sudah ada. Oke, ada. Nah, bagaimana cara buatnya? Nah, ini saya buat codingannya. Nah, kita pakai itu punya kode generator, berarti harus buat dulu model. Nah, tadi ya konsep model sebagai resource data harus dibuat dulu. Nah, di itu ada namanya GI, kode generator. Kita bikin model dulu. Nah, model ini mewakili tabel nanti ya, tabel apa tadi? Mata kuliah sudah ada kita bikin. Nah, ini ya. Nanti akan di-generate di dalam namespace app model. Kita pakai di preview aja. Nah, kemudian di generate. Nah, nanti sudah ada nanti di sini kode programnya di bawah directory model sudah tergenerate ini. Di refresh ya. Nah, tadi. Nah, dia ada di model mata kuliah. Model mata kuliah. Oh, harus di refresh ya. Mana nge-refreshnya? Ya, harusnya ada nih ya. Atau kita lihat dulu dalam struktur directory ya. Dia sudah terbentuk belum gitu ya. Sun dot model. Nah, sudah ada tuh mata kuliah. Cuma di sini belum nge-refresh ya di browser ini. Ya. Nah, di IDE-nya belum nge-refresh ya. Gimana cara refresh? Oh, ini refresh. Nah. Oke, ini ada refreshnya ya. Nah, ini mata kuliah
sudah ada gitu ya. Nah, ini mewakili data nanti ya, seperti biasa ini ya. Oke, berikutnya adalah kita bikin controllernya. Oke, pilih controller, berarti pilih yang control generator. Nah, kalau di YI nanti controllernya harusnya namanya harus belakang akhirannya controller. Tadi namanya mata kuliah. Oke. Nah, nanti sini saya pakai REST active controller, berarti pakai REST tuh ya. Jadi nanti memang dikhususkan buat REST API ya, web service-nya gitu ya. Jadi defaultnya biasanya web active controller ya tuh ya. Oke, ini perlu dipikirkan ya, perlu diperhatikan di sini ya, REST active controller. Preview. Nah, kemudian kita generate, nanti akan generate ini mata kuliah controller generate. Nah, ya. Nah, filenya akan terbentuk di controller. Nah, controller ini. Nah, ini mata controller. Oke. Nah, cukup sederhana kalau di YI ya. Ini saya hapus indeksnya, saya tidak mau mengakses halaman depan indeksnya ya, saya hapus. Nah, ini kita ganti dengan modelnya nanti. Kita ingin mengakses model apa di sini? Model mata kuliah. Contohnya di sini saya nambahkan satu baris saja di mata kuliah sini. Gitu ya. Ini modelnya adalah model mata kuliah. Nah, kalau sudah di-save, controller ini, REST ini harus kita daftarkan dulu di config-nya, routernya ya. Harus didaftarkan dulu di config web-db, web-php. Nah, ini didaftarkan. Nah, misalkan ini kita daftarkan satu lagi, yaitu ini bisa sebenarnya array, tapi saya copy aja ya biar cepat. Ini adalah tadi ya Pak, mata kuliah. Nah, sudah daftarkan ini. Nah, ini tentu saja harus setting-settingnya ya sebelumnya, tapi saya sederhanakan ini rules-nya, punya menambahkan ini. Setiap bikin control web service ya harus menambahkan baris ini ya, sehingga nanti di sini bisa dibaca, di sini di browsernya nanti bisa dibaca. Tinggal ganti localhost port 888 mata kuliah. Nah, sudah sih. Nah, ini contohnya menampilkan ya. Kalau ingin menampilkan yang tadi ya, URI-nya tadi kan, URL-nya kan, web service itu kan modelnya seperti ini. Dia get post-nya tadi ya. Nah, ini ya. Nah, berarti users jamak tadi ya, S ya, misalkan mata kuliah. Ini ada ID-nya, salah satu berarti minta ID 1 nih, gitu ya. Kita coba aja di sini, dia minta ID 1, berarti ini /1. Salah. Ada S-nya, kan jamak ya, mata kuliah. Nah, tuh ya. Ya, mata kuliah 1 ya, berarti kalau 2 berarti dia ambil yang 2 integrasi sistem. Gitu ya. 3 berarti 3. Nah, kalau yang enggak ada gimana ya? Nah, nanti tadi nih object not found 404. Apa tuh 404 tadi? Ya, errornya apa 404? 404 berarti resource not found. Nah, jadi sudah standarnya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau mengubah datanya tadi? Ya, bisa pakai aplikasi Postman. Nah, baik, kita akan coba web service-nya menggunakan aplikasi Postman ya. Tadi sudah didemokan lewat browser. Kita coba Postman ya. Nah, di sini bisa kita pilih misalkan get. Jadi di sini ya, ini ya, jamak begitu ya. Kan seperti ini, jadi sudah berjalan sesuai dengan ini ya, users ya, berarti dia retrieve all yang get ya. Kalau ingin mengambil yang ID-nya 1 saja, tinggal di URL-nya tinggal /1 ya. Sini URL-nya 1, nanti ketika di send ya, katanya nanti dia mengambil hanya yang 1. Kalau yang 2 berarti 2. Yang 2 itu namanya berarti integrasi sistem gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mau menambahkan data gitu ya. Caranya pakai push, kemudian kita buat baru aja push ya. Push
kemudian di bodinya kita nanti di raw data yang tujuannya apa, tadi ada host 88 bentuk dia jamak, kemudian kita pilih body dan raw data. Jangan lupa tipenya kita buat JSON. Sebagaimana kita tahu tadi datanya sudah ada data sudah ada datanya. Ini sudah ada 4 data di database. Kita coba tambahkan data yang kelima, buat post tadi ya, body, row, JSON. Nah, ini kita tambahkan aja dengan kurang seperti ini. Kita tambahkan kode misalkan mata pilihannya bahasa Indonesia, misalkan BI atau BAS misalkan ya. Kita tambahkan nama bahasa Indonesia. Kemudian SKS-nya kita misalkan 2 SKS. Ya, udah kita send aja di sini datanya, kita send. Jangan lupa post, body, row, nama datanya JSON application. Ini bentuknya JSON. Send. Status 201, kita tadi 201 statusnya ada satu created ya, jadi tercipta ya, kita panggil aja yang sebelumnya. Nah, ini 4 kita send lagi, sekarang sudah ada 5 ya. Kemudian kita coba post, kemudian delete misalkan nama 5 ini akan kita hapus ya. Ini 5 send. Nah, dia akan net konten ya, tapi sudah terhapus nih ya. Jadi saya lihat di sini get ya. Get jadi get ya. Nah, ini berarti yang kelima sudah terhapus. Nah, gitu ya. Kalau mau update berarti kita put ya, put ya. Kalau mana mau diupdate misalkan nih mau diedit yang nomor 3 misalkan basis data jadi database misalkan ya, kita aja di sini nomor 3 ya, put kita ubah body sini, row, JSON, kita ubah di sini. Itu apa tadi namanya kita ganti dengan ini. Kita ambil cuma ini send. Oke, oke ya, oke. Statusnya oke, 200 sukses ya. Kita lihat untuk sekarang kita lihat lagi nah sudah di database yang ini ya. Ini cara buat web service dengan WI2 ya. Bisa Anda lakukan nanti gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi mengujinya dengan menggunakan aplikasi Postman. Ya, satu lagi yang perlu diperhatikan ketika membuat web service adalah dokumentasinya. Ya. Dokumentasinya, saran saya tuh pakai Swagger. Jadi di implementasinya Swagger. Ya. Swagger.io dia buat dokumentasi dari API yang sudah ada. Contohnya simple. Ini contoh dokumennya. Yang bisa
cek di sini buat dokumentasi ya. Jadi formatnya example. Ini spot stop atau swagger ya. Nah, jadi swagger bentuknya seperti ini. Jadi ada metode tiketnya, postnya, ikutnya. Nah, ini bisa diterapkan ketika ini dia sudah ada contohnya di sini. Nah, sehingga nanti user yang akses website kita dengan membaca dokumentasi ini akan lebih jelas. Jadi ya, tidak perlu diajarkan oleh yang membuat service, cukup dengan membaca ini ada metode apa aja bisa diterapkan di situ ya. Post contohnya codingnya seperti ini ya. Kalau get itu apa aja yang ada nanti akan didapat apa aja nanti ada di sini. Ini contoh itu. Jadi gunakan swagger gitu. Berikutnya adalah implementasi O2 mungkin ya, buat keamanan itu O2. JWT bisa juga JWT ya. Java di Java itu ada JWT ini O2 ya. Yang bisa diterapkan di web service sehingga nanti ada token ya. Ada security-nya, ada token sehingga aplikasinya lebih aman. Oke, untuk mata kuliah integrasi sistem kali ini penjelasan tentang web service cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa nanti setelah ini ada mengerjakan quiz ya, quiz. Oke. Jadi saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.